طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Alhamdulillah thumma alhamdulillah bini'matihi tatimmus shalihat. Pada pagi hari ini insyaallah kita kembali lanjutkan pembelajaran kita, darus kita, durus kita, mengkaji, menelaah kumpulan hadis yang telah dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala yang beliau berikan nama Al-Arba'in An-Nawawiyah, yaitu kumpulan hadis yang berjumlah 42. Namun dalam kitab yang kita baca ini ditambahkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali 8 hadis menjadi totalnya adalah 50 hadis insyaallah. Kita akan baca tuntas semuanya dan kita i'rab semuanya. Salawat serta salam terlimpah curah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu junjungan kita, suri tauladan kita. Semoga kelak kita tergolong menjadi umat yang selalu beliau harapkan dan selalu beliau dambakan, sehingga kelak kita pula dikumpulkan dengan beliau dan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Insyaallah taala fi hadzal yaumi insyaallah sanastamiru darsana wa sanaqra al-haditsa ar-rabi'a. Kita akan membaca, kita akan lanjutkan yaitu dengan membaca hadis yang keempat dari kitab Arba'in Nawawi ini, yaitu hadis yang berkenaan dengan proses penciptaan manusia dan juga penetapan takdirnya. Hadis ini ya diriwayati oleh Abi Abdurrahman ya, Abdullah bin Mas'ud ya. Baik. Silakan dibaca. Mungkin. Baik, jikalau tidak ada yang ingin membaca, kami yang akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Al-hadits ar-rabi'u an Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malaku fayanfukhu fihi ar-ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin bikasbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun fawalladhi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un wa yasbiqu 'alayhi al-kitab fa ya'malu bi 'amali ahli an-nari fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli an-nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'un fayasbiqu 'alayhi al-kitabu فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab Sahihul Jami'-nya dan Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Barakallahu fikum teman-teman semua. An Abi Abdurrahman,
dari Abdullah bin Mas'ud. Ya. Siapa itu Abu Abdurrahman? Yaitu Abdullah bin Mas'ud. Tamam. Radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridai. Qala dia berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Telah bercerita kepada kami, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu Nabi Muhammad? Ya, maka Nabi Muhammad disebut juga adalah as-sadiqul masduqu. Tamam. Ya. As-sadiq yaitu orang yang jujur, al-masduq yang dipercaya perkataannya. Ini sebutan untuk Nabi Muhammad SAW. Jadi telah bercerita kepada kami yaitu Rasulullah, orang yang sadiq dan juga masduq, orang yang jujur dan juga orang yang dipercaya. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW ini, ya, lafal hadisnya. Inna ahadakum, sesungguhnya ahadakum, salah seorang dari kalian, ya, yujma'u, ya, yujma'u, dikumpulkan. Apanya yang dikumpulkan? Yaitu khalquhu, penciptaannya itu dikumpulkan fi, di dalam batni, di dalam perut, ummihi, di dalam perut ibunya. Batni sebagai mudhaf, ya, ummi mudhaf ilaih, i-nya mudhaf ilaih. Dalam jangka waktu berapa lama seseorang itu dikumpulkan di dalam perut ibunya? Maka di sini Nabi sampaikan, ya, selama arba'ina yauman. Arba'ina yauman, 40 tahun. Baik. Ya. Astagfirullahaladzim. 40 hari. Arba'ina yauman. Baik. Arba'ina yauman. Selama 40 hari. Baik, ya. Dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama arba'ina yauman, 40 hari. Tsumma yakunu alaqatan, kemudian yakunu, dia menjadi alaqah. Ya, dari yang tadinya setetes nutfah, ya. Jadi sebelum menjadi alaqah, dia itu adalah nutfah. Baik. Kemudian dia menjadi alaqah. Alaqah ini artinya adalah segumpal darah. Segumpal darah. Selama 40 hari juga. Misla dzalik. Tsumma yakunu mudghah. Kemudian dia menjadi mudghah. Setelah tadi menjadi segumpal darah, kemudian dia menjadi mudghah. Mudghah itu adalah segumpal daging. Ini penciptaan manusia. Misla dzalik, selama 40 hari juga, sebagaimana penciptaan manusia itu awalnya dari nutfah tadi, ya. Baik, setetes air. Tsumma yursalu ilaihil malak. Kemudian diutuslah kepadanya, yaitu malaikat. Untuk apa? Yanfukhu fihi ruha. Ruha, dia menjadi maf'ul bih. Yanfukhu, fa'ilnya malaikat. Ya. Di mana malaikat itu diutus untuk meniup, yanfukhu. Nafakha yanfukhu. Fihi, ke dalam rahim. Ar-ruh, meniupkan ruh. Tentu ini atas izin Allah dan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada malaikat yang diutus untuk memberikan ruh pada penciptaan anak Adam di dalam perut ibunya, atau yang kita kenal
adalah rahim. Baik. Kemudian setelah ditiupkan ruh, maka disitulah yu'maru bi arba'i kalimatin. Takdir diletakkan kepada manusia yang baru saja diciptakan tadi, yang masih tersimpan di dalam rahim. Ya, dia diperintahkan mencatat 4 kata yang ditentukan. Bikatsbi rizkihi, yaitu telah ditentukan rezekinya. Ini takdir. Telah ditentukan rezekinya. Dan telah ditentukan ajal kapan, ya, masanya dia akan berakhir di dunia. Lalu juga telah ditentukan amalannya. Apakah dia termasuk orang yang syaki, yang kesulitan, atau sa'id, orang yang bahagia. Maka di sini Nabi katakan, fawalladzi, demi zat yang tiada ilah kecuali dia, la ilaha ghairuhu, inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, la ya'malu, ada yang beramal, bi amali ahlil jannah, dengan amalannya penduduk surga. Yang dimana hatta ma yakunu bainahu wa bainaha, haknya kembali ke jannah, ya. Huknya kembali kepada ahad seseorang tersebut. Illa dhira'un. Hatta, sehingga jarak antara diri orang tersebut dan surga, melainkan hanya dhira'. Dhira' ini artinya 1 hasta. Akan tetapi fayasbiku alaihil kitab. Alkitab, yaitu takdir, mendahuluinya. Ya, ketetapan atau takdir telah mendahuluinya, atau dia telah didahului oleh Alkitab tersebut, ketetapan atau takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia faya'mal, mengerjakan, melakukan amalan, bi amali ahlin nar, dengan amalannya penduduk neraka, fayadkhuluha, maka dia pun masuk ke dalam neraka. Ha ini kembali kepada an-nar. An-nar walaupun tidak ada tak marbutoh, dia dihukumi mu'annas, terambil dari hadis ini. Ya, dan juga firman Allah yang lain di dalam Al-Qur'anul Karim. Inilah takdir. Nanti akan ada hikmah yang bisa kita ambil, tentunya pelajaran yang kita dapatkan dari hadis keempat ini. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli nar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melanjutkan lagi perkataannya. Wa inna ahadakum, dan sesungguhnya salah seorang di antara kalian, la ya'malu bi'amali ahli nar, akan beramal, melakukan suatu perbuatan dengan perbuatan yang penduduk neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainahi la dhira', sehingga, ya, jarak antara dirinya dan neraka itu melainkan tinggal 1 hasta lagi. Dhirong, tinggal sehasta lagi. Namun fayasbiku alaihil kitab, takdir mendahuluinya. Dia didahului oleh takdir Alkitab. Maka sa'idlah dia beramal dengan amalan penduduknya ahli surga. Kemudian dia masuk ke dalam surga. Ketika kita berbicara hadis yang keempat ini, kita dapati ada makna umum dan makna khas. Perhatikan baik-baik. Makna umum dari hadis keempat ini, bahwasanya hadis ini menegaskan
kembali tentang posisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di mata para sahabatnya yang mulia. Dan seharusnya itu juga menjadi sikap kita kepadanya. Bahwasanya di awal hadis ini, Nabi disebut sebagai orang yang as-sadiqul masduq, orang yang jujur lagi dipercaya. Ini merupakan tingkat thiqah, tingkat kepercayaan yang sangat tinggi. Bahwa seluruh apa-apa yang datang dari Nabi kita Muhammad SAW itu sahih, benar. Ya. Risalah yang dibawanya adalah risalah yang paling benar. Janjinya pun adalah janji yang paling benar. Hatta sekalipun ancamannya merupakan ancaman yang paling benar. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَى. Surat An-Najm, ayat 3 dan 4. Dan tidaklah yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad SAW itu berasal dari hawa nafsunya. Enggak sama sekali. Enggak berasal dari hawa nafsunya. Melainkan ucapan yang keluar dari lisan Nabi kita itu adalah wahyu yuha. Yaitu wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu digelarilah beliau dengan as-sadiq al-masduq. Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala mengatakan inna mayakulu. Sesungguhnya dia hanyalah mengatakan ya apa-apa yang diperintah ma umira bihi. Menyampaikannya kepada manusia kamilan secara sempurna dan lengkap. Min ghairi ziyadatin kata Ibnu Katsir. Tanpa menambah beda sama manusia. Menyampaikan pesan dari temannya lalu disampaikan lagi kepada temannya yang lain. Ada sedikit penambahan. Min ghairi ziyadah. Nabi kita Muhammad SAW tatkala menyampaikan suatu pesan, yang pesan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala wala nuqsan, dan tidak dikurang-kurangin sama beliau. Qamarahu al-Imam Ahmad. Ya, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, ini itu makna umum yang pertama, teman-teman semua. Lalu makna umum yang kedua, kita beralih kepada substansi isi dari hadis keempat ini, yaitu perkataan inti dari Nabi kita Muhammad SAW. Hadis ini menceritakan tentang apa? Dari lafalnya inna hadakum yujma'u khalquhu sampai misla dzalik mudghah, menceritakan tahapan penciptaan manusia di dalam rahim ibunya, dan telah dibenarkan pula ini dan diuji klinis oleh ilmu pengetahuan modern bahwa demikianlah kejadiannya. Hal ini juga telah Allah katakan di dalam Al-Qur'annya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan," kata Allah, "fi qararin makin. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan." Ada kata nutfah, ada kata 'alaqatan. Fa khalaqnal 'alaqata mudghatan. Fa khalaqnal mudghata 'idhaman fakasawna al-'idhama lahman thumma ansha'nahu khalqan akhara fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah. Allah adalah pencipta yang paling luar biasa. Ini yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Bisa kita jumpai di dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 dan 14. Silahkan dibuka dan dicek. Ya. Apa kata Allah tadi? Walaqad khalaqnal insana. Dan sesungguhnya Allah lafal khalaqna ini ditegaskan dengan laqad. Fi'il madhi khalaqna ini ya. Sungguh kami telah menciptakan al-insana, manusia, min sulalatin min tin, dari suatu saripati, dari tanah. Sulalatin saripati, min tin, tin itu tanah. Tsumma ja'alnahu nutfah. Kemudian kami jadikan, maksudnya Allah jadikan saripati itu adalah nutfah, ya, sebuah tetesan air yang disimpan fi qararin makin,
di dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Kemudian khalaqna nutfata, Allah Subhanahu wa taala menciptakan nutfah itu, tetesan air tadi dijadikanlah alaqah, segumpal darah. Kemudian khalaqnal alaqata mudghah, segumpal darah itu Allah jadikan menjadi mudghah, segumpal daging. Kemudian dari segumpal daging itu fa khalaqnal mudghata 'idhaman, Allah jadikan segumpal daging itu menjadi apa? Tulang belulang. Fakasawnal 'idhama lahman thumma ansha'nahu khalqan. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kasauna itu kami bungkus. Al-'idhama lahman. Ya, tulang tersebut dibungkus lahman dengan apa? Daging. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk, ya, berbentuk akhar yang lain. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maka maha sucilah Allah pencipta yang paling baik penciptaannya. Ini makna umum yang kedua dari hadis yang keempat. Berkorelasi sesuai dengan firman Allah surat Al-Mu'minun, surat yang ke-23, urutannya di dalam Al-Quran, tepatnya pada ayat 12 dan 14. Walaqad khalaqnal insana. Silahkan dicek dan dibuka kembali Al-Qur'annya, bahkan terjemahannya. Tamam. Lalu kita lanjut makna umum yang ketiga. Ya, makna umum yang ketiga. Pada paragraf berikutnya yang tsumma yursalu ilaihil malak. Ya. Nah, ini dia nih. Jadi setiap paragraf itu dia memiliki makna umum. Tsumma yursalu ilaihil malak, maka ini tersimpan makna umum yang ketiga. Hadis ini menyebutkan bahwa ditiupnya roh ke janin yang berada dalam kandungan seorang perempuan, pastinya, adalah pada hari ke-120, ya, kandungan 4 bulan. Hal ini pula yang berimplikasi kepada berbagai permasalahan fikih, ya. Contoh seperti hukum aborsi, apakah boleh aborsi ketika kandungan sebelum 4 bulan, karena ruh belum ada, ataukah memang aborsi adalah haram, dibahas tuntas oleh para ulama. Ya, ini permasalahan fuqaha. Maka itulah yang dimaksud dengan makna umum yang ketiga, berkorelasi dengan hukum fikih. Lalu keguguran sebelum 4 bulan, apakah darah yang keluar itu termasuk nifas? Lalu bagaimana menyikapi bayi yang keguguran? Keguguran, ya, keguguran secara tidak sengaja, berarti kuasa Allah. Beda dengan aborsi tadi. Bagaimana menyikapi bayi yang keguguran sebelum usia kandungan 4 bulan atau 120 hari tadi? Apakah juga disikapi sebagai bayi yang telah memiliki ruh, seperti dimandikan, dikafankan, dan disolatkan, dan sebagainya? Nah, ini dibahas oleh para fuqaha. Itu makna umum yang ketiga. Tapi kita langsung lanjut yang keempat. Makna umum yang keempat masih pada paragraf yang sama, terkait ditiupnya ruh oleh malaikat yang ditugaskan oleh Allah Azza wa Jalla. Di sini disebutkan adanya malaikat yang bertugas meniupkan ruh, ya, malaikat yanfukhu ar-ruha di dalam rahim. Ya, sebagaimana yang telah masyhur pula adanya malaikat yang bertugas mencabut ruh. Kalau ada malaikat yang bertugas mencabut ruh, maka ada juga malaikat yang ditugaskan untuk memberikan atau meniupkan ruh. Dan keduanya hanya bisa melakukan dengan izin Allah Ta'ala. Hak prerogatifnya Allah itu. Ya, jadi Allah yang memerintahkan. Hanya saja memang nama kedua malaikat tersebut tidak disebutkan. Baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Malaikat pencabut nyawa dalam Islam bisa disebut sebagai malaikat maut. Nah, kita dapati ada malaikat bernama Israel. Maka Israel
para ulama memperselisihkan nama sebutan malaikat Israel karena mereka tak mendapati nama tersebut di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Dari apa yang kami baca pun demikian. Lalu dari mana muncul istilah Israel yang kita ketahui sekarang ini? Bahwasanya dialah malaikat pencabut nyawa, nama dari malaikat pencabut nyawa. Jadi itu didapati, ya, itu didapati dari apa? Istilah Israiliyat berasal dari Bani Israel yang menyusup ke dalam Islam. Ini yang kami ketahui, ya. Sebagaimana Ustadz Farid Nu'man hafizallahu taala mengatakan hal serupa tatkala kami melakukan muhadarah Arba'in Nawawi kepada beliau dan para masyayikh yang lain. Allah taala alam jikalau ada sumber yang lain terkait penamaan malaikat maut itu adalah malaikat Israel. Di dalam hadis yang cukup panjang, ya, bahwasanya bunyinya ini dari sahabat Abu Hurairah, ya, secara mauquf. Ursila malakul mauti ila Musa falamma ja'ahu sakkahu fafaqa'a 'ainahu faraja'a ila rabbih 'azza wa jalla faqala arsaltani ila 'abdin la yuridul mauta qala faraddallahu 'azza wa jalla ilaihi 'ainahu. Baik, ursila malakul maut, malaikat maut diutus kepada Nabi Musa. Falamma ja'ahu, ketika malaikat itu mendatanginya, sakkahu fafaqa'a ainahu. Nabi Musa memukul dan mencukil mata malaikat maut, maka kembalilah dia kepada Rabbnya. Faraja'a ila Rabbi azza wa jalla. Faqala arsaltani ila 'abdin la yuridul mauta. Engkau, ya, utus aku kepada seorang hamba yang tidak menghendaki kematian. Dari Abu Hurairah berkata, maka Allah Azza wa Jalla kembalikan mata malaikat tersebut. Radallahu Azza wa Jalla ilaihi aynahu. Ini panjang hadisnya, ya, hadis riwayat Bukhari nomor 1300-an, ya, dan Imam Muslim di nomor 150-an. Gitu. Ini panjang. Dari situ pengambilannya. Malaikat maut dan masih ada lagi yang di dalam Al-Quran. Baik, makna umum yang kelima dari hadis ini menyebutkan takdir Allah, berarti masuk kepada paragraf berikutnya. Nah, ini, ya, takdir Allah. Nah, inna ahadakum, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila dhira' fa yasbiqu alaihi al-kitabu fa ya'malu bi amali ahli an-nar fa yadkhuluha, dan seterusnya. Ini merupakan konsep takdir yang telah diceritakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Takdir dari Allah Azza wa Jalla. Menyebutkan takdir Allah Ta'ala di dalam paragraf ini. Bagi setiap hamba-hambanya. Ya. Dan sebelumnya telah didahului dengan kalimat arba'i kalimatin. Dari sini, ya, lafal makna adanya takdir Allah. Baik. Ya. Jadi hadis ini menyebutkan takdir Allah Ta'ala bagi setiap hamba-hambanya berupa apa? Rizki, ketetapan rizki, ajal yang telah ditentukan, dan amalan dia yang akan dilakukan di dunia. Dan apakah dia termasuk orang yang syaki, menghadapi segala kesulitan, ataukah dia adalah orang yang bahagia, Sa'id. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah, kullan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Ya. Kul, katakanlah, kata Allah di surat At-Taubah ini ayat keberapa? 51. Nah, silakan dibuka. Kalau tidak salah ayat 51. Kullan yusibana. Kul, katakanlah. Lan yusibana, sekali-kali tidak akan menimpa kami, yusibana illa ma kataballahu, melainkan apa yang telah ditetapkan Allah untuk kami, lana, huwa maulana, dialah pelindung kami.
Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka orang-orang yang beriman itu harus bertawakal kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala faqat, wahdah saja. Maka hendaklah seorang muslim mengimani takdir. Ingat, ini adalah iman kepada takdir. Dan beriman kepada takdir atau beriman kepada sesuatu yang telah ditentukan di dalam syariat, jangan sampai kita berta'amuk. Apa maksud dari ta'amuk? Berdalam-dalam bertanya, mengkritisi. Tidak patut kita mengkritisi takdir yang telah ditetapkan Allah. Kita ini disuruh beriman dan beramal saja. Allah tidak menceritakan, tidak memberitahu takdir kita. Maka tugas kita adalah mengimani dan beramal. Syukur-syukur kita termasuk ahli surga. Jangan sampai kita seperti orang-orang yang menafikan takdir atau gulu terhadap takdir. Maksud dari gulu terhadap takdir apa? Menisbatkan perbuatan maksiat kepada Allah. Lalu lantas kita katakan, kan perbuatan kita takdir juga dari Allah. Berarti Allah ridho dong. Nah, ini tidak boleh. Biar kata Allah menciptakan manusia plus amalannya, tapi Allah tidak ridho terhadap perbuatan maksiat yang disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ketika Allah menciptakan perbuatan jelek tersebut, Allah memberikan ikhtiar kepada hambanya. Allah memberikan pilihan, ya. Lalu apa pegangan manusia itu untuk bisa memilih mana yang baik dan tidak? Allah hadirkan otak di dalam kepala kita, bahkan Allah ciptakan akal dari otak tersebut. Kurang daripada itu butuh ilmu pengetahuan, Allah hadirkan Al-Quran. Kita tidak sanggup memahaminya, Allah kirim Rasul. Rasul wafat karena seorang manusia, Allah hadirkan ulama-ulama yang hadir di tengah-tengah kita untuk mengajarkan Al-Quran serta isinya. Maka inti daripada pembelajaran Al-Quran selain belajar tajwid adalah mentadaburi maknanya. Kunci tadabur makna Al-Quran adalah al-lughah al-arabiyah. Maka tidak ada lagi hujah manusia untuk menentang Allah. Mengatakan apa? Ini begini, ini begitu. Jadi di sini hendaknya seorang muslim mengimaninya baik takdir yang buruk atau yang baik. Semuanya merupakan ketentuan Allah Ta'ala yang hikmahnya selalu baik bagi hambanya. Dengan mengimani hal ini secara baik dan benar, maka seorang muslim tidak akan pernah gundah, lemah, khawatir, gelisah, takut terhadap kematian dan kemiskinan di dunia. Kalau kita telah beriman kepada takdir dengan sebenar-benarnya iman. Sebuah kalimat para ulama terdahulu sering melontarkan. Ya, cita-cita mereka adalah apa? Ish kariman wa mutsyahidan. Hidup dengan kehidupan yang mulia. Itu buah dari keimanan. Dan juga mutsyahidan. Meninggal dalam keadaan syahid. Syahid dalam belajar ataupun syahid dalam beribadah. Itu bagian dari membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita terkena penyakit wahan, yaitu hubbud dunia. Cinta akan dunia dan takut akan kematian. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Makna umum berikutnya yang keenam berarti ya. Hadis ini juga menyebutkan salah satu contoh takdir Allah Azza wa Jalla kepada hambanya. Yaitu takdir Allah kepada amal manusia. Ini pada paragraf berikutnya. Ya, yang inna hadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha dhira'. Ternyata dia beramal dengan amalan penduduk neraka di akhir ayatnya. Lalu dia meninggal dan masuk ke dalamnya. Oleh salah seorang tokoh masyayikh ya ahli sunnah wal jamaah. Akan tetapi di akhirnya dia meninggal dalam keadaan ateis. Karena ilmu yang dia kajinya memberikan pengaruh sangat besar terhadap akidahnya.
Ilmu apa itu? Ilmu kalam, ilmu filsafat. Bayangkan seorang syekh, apalagi kita misalkan akidah belum tuntas dipelajari, bahasa Arab belum bisa, arba'in belum khatam, khatam dari sisi hafalan, maupun ilmu-ilmu Al-Quran dan yang semisalnya, lalu kita belajar ilmu-ilmu yang demikian. Tidak boleh. Jadi tidak bolehnya di sana. Boleh dipelajari jikalau memang sudah kuat keyakinan kita terhadap ilmu-ilmu syariah. Itu pun juga bukan jaminan. Jadi di sini banyak sekali contoh yang membuktikan kebenaran hadis, contoh khususnya paragraf ini ya. Yang fawalladzi la ilaha ghairuhu. Nah, ya. Bahwa manusia yang berubah pada akhir hayatnya, berupa yang baik menjadi buruk, atau paragraf setelahnya tadi ya, yang buruk menjadi baik. Dia di awal-awal beramal dengan amalan penduduk neraka, ternyata di akhir hayatnya dia bertaubat kepada Allah dan taat, langsung menjadi orang yang muti, taat kepada Allah Azza wa Jalla, dan dia beramal dengan amalan penduduk surga di akhir hayatnya. Kemudian masuklah dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa dalil pendukung dari hadis ini? Yaitu firman Allah Ta'ala. Surat As-Saffat ya. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun, kata Allah. Dan Allah yang menciptakan kamu dan apa-apa yang kamu lakukan. Berarti Allah ini menciptakan bentuk fisik manusia serta perbuatannya. Maka akan ada pertanyaan-pertanyaan tadi yang telah kami bahas sebelumnya. Jika Allah telah menentukan akhir hidup manusia seperti apa, sehat, sakitnya, susah, senangnya, dan lainnya, lalu buat apa manusia diperintahkan untuk beribadah dan bekerja? Banyak pertanyaan ini dilontarkan kepada para masyayikh. Maka para masyayikh menjawabnya dengan cerdas. Dijawab oleh salah seorang syekh, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kata beliau, anna ahla sunnati wal jamaah. Ya, bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah itu menegaskan ini dan menjadikan akidah dan madhab mereka bahwa manusia berbuat karena pilihannya. Ia berkata sebagaimana yang diinginkan, tapi kehendak dan pilihannya itu mengikuti kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan masyiah kemauan Allah, kehendak Allah juga. Kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani bahwa kehendak Allah Ta'ala mengikuti hikmahnya, dan sesungguhnya kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah kehendak semata-mata, melainkan kehendak yang disebabkan oleh hikmahnya. Karena di antara nama-nama Allah Ta'ala adalah Al-Hakim, Maha Bijaksana. Dialah Raja dari segala raja yang memberikan keputusan dengan sesuatu yang baik, paling baik ya di dalam syariat. Dan memutuskan pula baginya amal dan perbuatan. Dan Allah Ta'ala dengan hikmahnya menentukan hidayah bagi siapa yang menghendaki. Ya, bagi siapa yang Allah kehendaki hidayah tersebut buat siapa, bagi siapa. Allah yang Maha mengetahui. Dia juga menetapkan kesesatan yang telah Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberikan petunjuk baginya, bagi orang tersebut. Maka hikmah Allah Ta'ala ya tidak hendak hal ini terjadi bagi orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Ketahuilah, baginya Allah akan memperbaharui tekadnya dan mengubah kehendaknya dari satu kepada kehendak lainnya. Allah Ta'ala Maha berkuasa atas segala sesuatu, tetapi hikmah dari Allah tidak menghendaki kecuali telah terjadi sebab-sebab terkait yang mendatangkan akibatnya. Jadi memang kita diperintahkan untuk beramal dan berdoa dan meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Baik. Baik, kita masuk ke makna terakhir, makna umum yang terakhir, yaitu yang ketujuh ya. Sebelum kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini. Hadis ini menunjukkan bahwa ya bahwa
penghujung hidup seseorang sangat menentukan kehidupan akhiratnya, ya. Sangat sangat menentukan kehidupan akhiratnya. Oleh karena itu, ya, sangat baik bagi seorang muslim berdoa kepada Allah Ta'ala untuk wafat dalam keadaan husnul khatimah, yaitu akhir keadaan yang baik. Kenapa? Agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus seluruh keburukan yang menimpa kita, manusia, hamba Allah, dan menetapkan kebaikan atas kita. Allah Ta'ala berfirman, Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Allah menghapuskan apa yang Allah kehendaki dan menetapkan apa yang Allah kehendaki. Dan di sisi Allah lah terdapat ummul kitab, yaitu apa? Lauhal mahfuz. Ya, di surat Ar-Ra'd. Ya. Sebagaimana para ulama, para salaf, yaitu al-imam terdahulu Syakik dan Abu Wa'il berdoa, ya Allah, ya kan, Allahumma in kunta, jikalau engkau menetapkan kami katabatana bersama orang-orang yang asyqiya, yang sengsara, waktubna su'ada, maka hapuskanlah kami dan tetapkanlah kami bersama orang-orang yang su'ada, orang-orang yang bahagia. Jika engkau tetapkan kami bersama orang-orang yang bahagia, maka tetapkanlah sesungguhnya engkau menghapus apa-apa yang engkau kehendaki dan menetapkannya. Dan pada sisimu wa indaka umul kitabi, dan pada sisimu terdapat umul kitab, yaitu lauh al-mahfuz. Jadi apa yang dilakukan oleh para salaf bukanlah tanpa dalil. Karena Rasulullah SAW pun mengatakan sekaligus menegaskan, la yaruddul qada'a illa du'a. Tidaklah ketetapan Allah itu dapat ditolak. Jadi ada sebuah kalimat redaksi menolak takdir, dan salah satunya yaitu dengan berdoa. Dan menolak takdir ini sebenarnya penolakannya ya, tidak seperti apa yang kita bayangkan. Jadi menolak sesuatu yang belum kita ketahui. Jadi sama saja kita meminta akhir yang baik. Ya, meminta petunjuk kepada Allah Azza wa Jalla. La yaruddul qada'a. Kata Nabi kita Muhammad SAW, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, nomor 2139. Nah, la yaruddul qada'a illa du'a. Tidaklah ketetapan Allah dapat ditolak kecuali dengan doa, dan tidaklah menambah usia kecuali kebaikan. Apa kata Nabi? La yazidu fil umri illal birru. Berarti hanya kebaikanlah yang bisa menambah umur, memanjangkan umur ya seseorang. Oleh sebab itu Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan doa yang riwayatnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, la yatamannayanna ahadakumul maut. La yatamannayanna ahadukumul mauta min durrin asabahu fa in kana labudda fa'ilan falyaqul Allahumma ahyini. La yatamannayanna ahadukum. Janganlah kalian mengharapkan al-mauta, kematian, min durin, karena buruknya, asabahu, musibah yang menimpanya, fa in kana labudda fa'ilan, sekalipun ingin melakukan, maka haruslah labudda fa'ilan falyakul, ya, orang tersebut hendaklah mengatakan, berdoa, Allahumma ahyini makanat al-hayatu khairan li
Watawaffani dan wafatkanlah aku idza kanat al wafatu khairan li. Apa artinya Allahumma ya Allah ahyini, hidupkanlah aku, makanat al hayatu khairan, selama kehidupan itu baik bagiku, watawaffani dan wafatkanlah aku idza kanat al wafatu khairan li, jikalau memang wafat tersebut itu khairan li, baik bagiku. Itu doanya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah harus meyakini bahwa doa dapat mengubah ketetapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketetapan yang kita tidak ketahui pula, tapi kita intinya itu adalah harapan kita, mengharap kebaikan di akhir hayat kita. Inilah keimanan kita terhadap takdir Allah. Jangan sampai kita seperti orang-orang Qadariyah Nufat, ya, dari kalangan Mu'tazilah yang mengingkari takdir, ya, atau bahkan Qadariyah yang gulat seperti Jamiyah dan Jabriyah, gulu terhadap takdir, menyandarkan perbuatan dosa mereka ini kepada Allah dan dianggap sebagai ketaatan. Maka sebagai penutup kita pagi hari ini terkait permasalahan takdir, ada 4, ya, tingkatan keimanan kita kepada takdir yang disebut maratibul iman bil qadar. Yang pertama, ya, al ilmu. Maksudnya apa? Kita mengimani Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Allah Maha tahu atas segala sesuatu, baik yang belum terjadi maupun yang akan terjadi, atau belum tapi akan terjadi. Ilmu Allah Azali. Lalu yang kedua adalah kitab. Ya, maksudnya apa? Allah telah mencatat seluruh takdir. Allah telah mencatat seluruh takdir. Dan yang ketiga, ya, mengimani bahwasanya Allah Ta'ala menghendaki segala sesuatu yang terjadi di alam ini. Maka segala sesuatu yang terjadi di alam ini terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu al-iradah, kehendak, ya. Al-iradah, kehendak Allah. Nanti iradah ini ada 2 nih, ya. Ada 2. Ada kauniyah, ada syar'iyah. Syar'iyah ini bisa disebut juga mahabbah, di mana kehendak inilah yang disebut dengan ikhtiar. Seorang hamba diberikan pilihan. Ketika telah diciptakan akal, Al-Quran ada, Rasul diutus, para ulama ada setelahnya, setelah Rasul wafat. Ya, al-ulama warasatul anbiya. Baik, yang keempat, tingkatan yang keempat, yang terakhir, yaitu al-khalqu. Kita meyakini Allah adalah sang pencipta. Khaliqu kulli syai'in. Allah pencipta segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan Allah lah yang memelihara segala sesuatu yang telah diciptakan. Inilah tingkatan keimanan kita kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita. Syukran jazakumullahu khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumina. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita akan kembali lanjutkan besok pagi. Langsung kita i'rab lafal hadis yang keempat ini. Yaitu hadis yang berkenaan tentang penciptaan manusia dan juga penetapan
takdir. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.